terkait mengenai masalah siksa kubur atau adzabil qabri, ini memang salah satu yang bermanfaat adalah doa orang yang masih hidup. Itu akan bermanfaat. Dalam Adabul Mufrad itu ada mayit yang nanti kaget, ayya Rabbi, wahai Rabbku, apa ini? Lalu kemudian Allah berfirman bahwasanya itu adalah doa dari anakmu. Dia dinaikkan 1 derajat karena doa dari anaknya. Tetapi ingat, di dalam cara berdoa kita harus ittiba kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam hadis yang marra bi qabrain, yang Nabi lewat 2 kuburan tadi, disebutkan di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengambil pelepah kurma. Nah, setelah mengambil pelepah kurma itu dibelah, kemudian diletakkan di satu kuburan, di satu belahan, di satu sisi, belahan yang lain di sisi yang lain. Kemudian beliau berkata, ya Allah, ringankanlah siksanya selama pelepah kurma belum kering. Ini adalah syafaat Nabi. Ini syafaat Nabi. Ini khususiyah bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan merupakan tata cara berdoa. Tidak ada dari seorang sahabat pun yang pada saat itu berdoa membawa pelepah kurma, termasuk yang meriwayatkan hadis. Itu tidak kemudian ketika ke makam bawa pelepah kurma lalu ditaruh lalu berdoa. Itu tidak ada. Itulah pentingnya kita memahami hadis dengan pemahaman para sahabat Rasulullah. Andai kan ini adalah bagian dari sunnah yang kita ittiba dengan beliau, tentu sahabat yang bersama Nabi tadi itu yang akan pertama untuk mengikutinya, kemudian membawa pelepah kurma, kemudian ditaruh baru berdoa. Tetapi di zaman kita ini banyak orang yang datang ke pemakaman lalu membawa bunga-bunga, membawa kantil, kenanga, melati, mawar. Lalu mereka mengatakan dulu Rasulullah membawa pelepah kurma. Ini kias farik, menyamakan 2 hal yang berbeda, ya kan? Kalau kias itu kan harus sama. Lah ini pelepah kurma sama bunga, sama enggak? Beda. Kalau mau sama, kalau mau dikiaskan pelepah kurma ya sama pelepah sawit, masih mirip kan? Kalau enggak pelepah sawit, pelepah apa lagi yang mirip? Ya? Ya, yang mirip-mirip. Nah, pisang ya beda ya. Jadi, ya, jadi pelepah yang mirip mestinya. Ternyata enggak. Nah, dan itu adalah kalau kita lihat dari sisi redaksi doanya itu juga sifatnya sementara. Yang kalau kita pahami mafhum mukhalafahnya itu adalah membolehkan untuk disiksa kalau sudah kering, karena Rasul mengatakan ya Allah, ringankanlah siksanya sebelum pelepah kurma ini kering. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, boleh disiksa kalau pelepah kurma sudah kering. Andai kan ada orang bawa bunga kemudian ke makam lalu berdoa, ya Allah, ringankanlah siksa ibu saya sebelum bunga ini kering, berarti kan itu anaknya Masya Allah itu ngawur banget sama ibunya. Nah, berarti maknanya apa? Ya Allah, siksalah ibu saya kalau bunganya sudah kering, kan maknanya gitu ya. Aneh ya. Maka ini tadi saya sampaikan, ini kias farik, itu tidak benar. Tadi hadis tadi benar ya, bahwasanya ada orang yang disiksa, kemudian Rasul pada saat itu menolongnya dengan memohon kepada Allah diringankan untuk sementara waktu. Itu dalil bahwasanya azab kubur itu ada.